Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita melalui firman Tuhan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang terus menjadi pedoman dan pegangan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pemeliharaan dan bahkan pertolongan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami mau renungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 28 ayat yang ke-20. Saya bacakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan kata firman Tuhan ini, bahwa orang yang dapat dipercaya. Dipercaya dalam hal apa? Ya, dipercaya yang pertama tentu dari ucapannya, dari perkataannya. Jadi perkataan kita hendaklah perkataan yang dapat dipercaya. Ya, hati-hati ketika kita berucap, hati-hati ketika kita berkata-kata. Pastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu juga nanti yang dikerjakan. Ya, jadi kita jadilah orang yang dapat dipercaya. Yang pertama dari perkataan kita. Yang kedua tentu dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Jadi ketika kita bertindak, kita melakukan segala sesuatu, lakukan dengan tulus, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi orang yang dapat dipercaya, ya, ketika dia dapat dipercaya baik dalam ucapan maupun tindakannya, maka akan mendapat banyak berkat. Ya, luar biasa ya. Terus sekarang orang yang dapat dipercaya itu yang seperti apa? Ya, yang jelas orang yang dapat dipercaya itu orang yang jujur, orang yang tulus apa adanya, ya, tidak dolak-dalik. Apa itu dolak-dalik ya? Tidak pelin-pelan, ya, tidak istilahnya berubah-ubah pendirian, tidak berubah-ubah di dalam berkata-kata. Istilah Jawane ora mencela-mencele, ya. Jadi orang yang jujur, tulus. Terus berikutnya orang yang bertanggung jawab. Ya, orang yang dapat dipercaya orang yang bertanggung jawab di dalam segala apa yang dikerjakan. Berikutnya dia orang yang setia, orang yang loyal, orang yang berintegritas di dalam apa yang dia kerjakan. Nah, orang-orang yang demikian tentu orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, dipercaya siapa? Yang pertama dipercaya manusia tentunya, dipercaya orang lain. Nah, berikutnya yang gak kalah penting, dipercaya Tuhan. Wah, ini luar biasa. Kalau dipercaya Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada seseorang itu perkara-perkara yang lebih lagi. Ya, kalau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang lebih besar. Ya, jadi luar biasa, di balik setiap perkara besar yang dipercayakan Tuhan atas hidup kita, tentu ada berkat yang besar juga, ya. Terus perhatikan ayatnya. Tetapi siapa yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Siapa orang yang ingin cepat menjadi kaya? Kalau kita sering mendengar istilah korupsi, ya.
Ya, orang yang korupsi atau koruptor, maaf saya pakai istilah itu ya. Jadi orang-orang yang ingin cepat kaya seringkali menghalalkan segala cara. Jadi segala upaya dilakukan, bahkan cara-cara yang tidak benar. Amsal mengingatkan, siapa orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Hati-hati, kita sudah banyak contoh dalam kehidupan nyata. Ya, ada begitu banyak orang yang akhirnya berurusan dengan hukum, masuk penjara. Gara-gara apa? Ingin cepat kaya, tapi dengan cara yang tidak benar. Salah satunya korupsi, ada juga yang orang mencuri, ada juga orang yang mencopet, ada juga yang begal, ada juga yang merampok. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, yang ngeri ya. Ya, orang ingin kaya akhirnya melakukan banyak hal yang tidak benar. Karena itu Amsal mengingatkan, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, artinya bukan berarti kita nggak boleh kaya. Orang kaya boleh kok, tetapi dengan catatan bahwa bukan untuk memperkaya diri. Jadi orang yang diberkati sehingga jadi kaya, pastikan bahwa engkau kaya juga dalam setiap perbuatan yang baik. Artinya apa? Berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita justru diberkati untuk memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita dipercayai oleh Tuhan, berkat dan kita berbagi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan percayakan berkat-berkat yang lebih lagi. Ya, Tuhan senang dengan orang-orang yang mau berbagi berkat dengan sesama. Karena itu, mari jadikan diri kita ini orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Ketika kita setia mempergunakan setiap berkat yang diberikan untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan percayakan yang lebih lagi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, orang dunia saja yang tidak kenal Tuhan saja ketika hidupnya dapat dipercaya, maka dia akan terima tanggung jawab yang lebih besar, akan diangkat, akan dipromosikan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ya, ketika kita dapat dipercaya, kita pun akan diangkat. Ya, baik secara dunia, artinya seperti juga orang-orang yang di luar yang nggak kenal Tuhan, ketika dipercaya diangkat oleh pimpinan kita, mungkin dipercaya tanggung jawab lebih besar, apalagi di hadapan Tuhan, engkau akan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Mari, jadilah orang yang dapat dipercaya, baik oleh orang lain ataupun juga Tuhan tentunya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu pagi ini. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan, supaya hidup kami dapat dipercaya, baik oleh orang lain, terlebih Engkau mempercayai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya ketika Engkau mempercayai, bahkan mempercayakan segala sesuatu atas hidup kami, maka sesungguhnya Tuhan akan juga memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.